Hi everyone. Hari ini kita akan belajar tentang tenses. Di tenses adalah salah satu bagian dari grammar atau tata bahasa. Jadi sebelumnya apa itu grammar? Jadi grammar adalah tata bahasa seperti dalam bahasa Indonesia. Jadi dalam bahasa Inggris juga memiliki tata bahasa. Jadi sama seperti bahasa Indonesia, kalian juga perlu mengetahui tata bahasa. Jika kalian membaca teks bahasa Indonesia, kalian akan memahami bahwa mereka mengikuti aturan. Jadi aturannya ada seperti subjek diikuti dengan kata kerja, kemudian diikuti dengan objek, dan yang lainnya. Sama halnya dengan bahasa Inggris, grammar atau tata bahasa juga ada aturannya. Jadi tenses adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan waktu terjadinya suatu tindakan atau kejadian. Jadi tenses ini ada 3 bagian, present, past, dan future. Jadi kenapa tenses itu penting untuk kalian pelajari? Jadi tenses itu penting untuk menghindari kebingungan, ambiguitas tentang waktu. Contohnya kalimat I eat, I ate, dan I will eat itu memiliki arti yang berbeda. I eat menunjukkan waktu present, I ate menunjukkan waktu lampau atau past, kemudian I will eat menunjukkan waktu yang akan datang atau future. Jadi bagaimana jika kita tidak menggunakan tenses ketika kita menulis kalimat dalam bahasa Inggris atau mengucapkan kalimat dalam bahasa Inggris? Jika kita tidak menggunakan tenses, maka akan terjadi kebingungan atau kesalahpahaman. Contohnya dalam kalimat I finish the report dan kalimat I have finished the report. Kalimat yang pertama I finish the report, kalimat yang pertama I finish the report itu masih belum jelas apakah kalian sudah menyelesaikannya atau masih mengerjakannya. Di kalimat yang kedua I have finished the report itu sudah jelas bahwa kalian sudah mengerjakan tugasnya atau reportnya. Jadi kalimat yang pertama masih belum jelas apakah kalian sudah selesai atau belum selesai atau masih mengerjakan reportnya. Kalimat yang kedua sudah menunjukkan bahwa kalian sudah mengerjakan reportnya. Jadi untuk menghindari kesalahpahaman, kalian perlu menggunakan tenses. Seperti yang saya bilang sebelumnya bahwa tenses dibagi menjadi 3, yaitu present, past, dan future. Untuk present dibagi menjadi 4, ada present simple, present continuous tense, kemudian ada present perfect, kemudian ada present perfect continuous. Itu untuk bagian dari present. Untuk past ada bagiannya lagi, ada past simple, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Kemudian untuk yang future dibagi menjadi 4 juga, ada future simple, ada future continuous, kemudian ada future perfect, dan yang terakhir ada future perfect continuous. Hari ini kita akan belajar past. Di bagian ini kita akan belajar 4 tenses, yaitu past simple, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Ini lanjutan dari part yang sebelumnya, jadi ini yang part kedua. Oke, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, karena waktu yang terbatas, jadi jika ada kata atau kosakata yang belum kalian pahami yang muncul di layar, kalian bisa pause videonya dan kalian bisa cari di internet. Jika kalian kesulitan memahami materi yang saya berikan, kalian bisa pause videonya dan pahami kembali materinya. Setelah kalian selesai menyelesaikan materi ini, saya harap kalian bisa menggunakannya. Kalian bisa latihan secara mandiri dengan menggunakan materi yang sudah kalian pelajari. Oke, sekarang kita lanjut ke yang pertama, yaitu past simple tense. Jadi fungsi dari past simple ini adalah menunjukkan kejadian atau tindakan yang terjadi di waktu lampau. Seperti yang kalian lihat, ada kalimat the number of students who applied for the university decreased last year. Kalau kalian lihat,
ada kata decrease di sana menggunakan verb yang kedua. Jadi ini adalah contoh kalimat yang menggunakan past simple. Jadi untuk past simple ini kita akan menggunakan verb yang kedua. Jadi apa itu yang verb kedua? Verb 2 ini adalah salah satu bentuk dari kata kerja. Jadi kata kerja dalam bahasa Inggris memiliki berbagai macam. Salah satunya adalah verb 2. Jadi kata kerja berubah ke bentuk yang kedua. Jadi contohnya seperti go menjadi went, eat menjadi ate, play menjadi played, write menjadi wrote, dan yang lainnya. Jadi kita akan menggunakan verb yang kedua ini untuk past simple. Oke, aturan selanjutnya yang perlu kalian ingat adalah penggunaan kata kerja bantu, yaitu did. Di dalam past simple, kalian perlu menggunakan did untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Untuk kalimat negatif, kalian menggunakan did untuk semua subjek. Jadi, are, you, we, they, she, he, it. Jadi, tunggal ataupun jamak, kalian menggunakan did untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Contoh kalimat negatif adalah she did not pay. Jadi kalimatnya ada kata pay di sana. Jadi untuk kalimat negatif berubah menggunakan verb yang ke-1, tidak lagi menggunakan verb yang kedua. Jadi verb yang kedua digunakan hanya untuk kalimat yang positif. Untuk kalimat negatif dan kalimat tanya tidak perlu menggunakan verb yang kedua. Oke, jadi intinya adalah past simple digunakan untuk menjelaskan kegiatan atau aktivitas yang terjadi di waktu lampau. Kemudian kalian perlu memahami aturan ketika menggunakan past simple ini. Aturan yang pertama yaitu kalian harus menggunakan verb yang kedua. Di verb yang kedua itu seperti contohnya do menjadi did, eat menjadi ate, dan yang lainnya. Kalian bisa melihat bentuk yang kedua ini di internet. Jadi kalau misalnya kalian tidak tahu bentuk kata kerja bentuk keduanya apa, kalian bisa cari di internet. Kemudian aturan yang selanjutnya, kalian harus menggunakan kata kerja bantu yaitu did. Did ini digunakan untuk semua subjek. Kemudian untuk kalimat negatif dan kalimat tanya sudah tidak menggunakan lagi verb 2. Jadi kalian hanya perlu menggunakan did dan verb 1 saja. Oke, sekarang kita latihan menggunakan past simple. Jadi seperti yang kalian lihat, ada kalimat dalam bahasa Indonesia, dan tugas kalian sekarang adalah menerjemahkan kalimat tersebut. Jadi ada 2 kalimat, saya akan memberikan waktu selama 30 detik untuk kalian menerjemahkan kalimat ini. Oke, jadi kalimat untuk terjemahan ini terserah kalian, frasa atau kata-katanya seperti apa. Tapi yang jelas, kalian bisa lihat contohnya terjemahan untuk kalimat ini adalah the government implemented stricter regulation on emissions last year. Untuk kalimat yang kedua, terjemahannya adalah researchers conducted a survey to assess public opinion on climate change. Itu adalah terjemahan untuk kalimat yang kedua. Jadi kalian bisa menggunakan frasa lainnya untuk terjemahan ini, asalkan kosakatanya dan konteksnya sesuai. Oke, sekarang kita lanjut ke tense yang selanjutnya, yaitu past continuous. Jadi past continuous
Fungsinya adalah untuk menjelaskan kegiatan yang sedang terjadi tapi di waktu lampau. Atau ketika ada dua kejadian yang terjadi secara bersamaan. Contohnya kalian bisa lihat di layar, jadi ada kalimat while the population was increasing, the economy was struggling. Seperti kalian lihat, ada dua kalimat di sana, jadi menunjukkan dua kejadian yang berlangsung secara bersamaan. Dan kalau kalian lihat, kalimatnya adalah bentuknya past, jadi waktu lampau. Jadi kalau kalian lihat, ada kata kerja bantu was di sana, kemudian ada kata kerja increasing dan struggling. Jadi bentuknya verb ing. Jadi untuk past continuous tense ini kalian perlu menggunakan verb ing untuk kalimatnya. Kemudian kalian juga perlu menggunakan verb auxiliary atau kata kerja bantu, yaitu was, were. Untuk was, subjeknya adalah I, she, he, it, dan kata tunggal. Kemudian were, subjeknya adalah you, we, they, dan kata yang jamak. Untuk kata kerjanya, kalian perlu menggunakan verb ing. Jadi sekali lagi, untuk past continuous tense, fungsinya adalah menunjukkan kegiatan yang sedang terjadi di waktu lampau. Kemudian kalian perlu menggunakan aturan ketika kalian membuat kalimatnya. Salah satu aturannya adalah kalian perlu menggunakan verb ing. Aturan selanjutnya adalah kalian perlu menggunakan was atau were. Jadi was subjeknya adalah I, she, he, it atau kata tunggal. Untuk were subjeknya adalah you, we, they. Oke, sekarang kita akan latihan menggunakan past continuous tense. Jadi ada soal pilihan ganda. Seperti yang kalian lihat di layar, ada 4 opsi. Jadi kalian tentukan kalimat mana yang tidak termasuk past continuous tense. Jadi jawabannya C. C ini adalah kalimat yang tidak termasuk past continuous. Jadi kalimatnya salah. Untuk yang C, yang benar adalah untuk yang C ini yang benar adalah I saw him while I was walking to the store. Oke, sekarang kita lanjut tense yang selanjutnya yaitu past perfect. Jadi past perfect ini fungsinya adalah menunjukkan kejadian atau aktivitas yang sudah selesai di waktu lampau atau sebelum ada kejadian yang lainnya, tapi di waktu lampau juga. Contohnya adalah, by the time the meeting started, they had already made their decision. Jadi seperti yang kalian lihat, ada dua kalimat di sini. Jadi seperti yang kalian lihat, ada dua kejadian. Jadi sebelum kejadian di waktu lampau, kemudian ada kejadian yang sudah selesai di waktu lampau juga. Jadi seperti yang kalian lihat, kalau kalian baca artinya, ketika meeting dimulai, mereka sudah membuat keputusan mereka. Jadi ketika kalian membuat kalimat, jika dia bentuknya lampau, maka kalimat lainnya juga harus lampau. Jadi seperti yang kalian lihat, kalimatnya by the time the meeting started, itu bentuknya past simple. Kemudian kalimat yang past perfect adalah they had already made their decision. Itu adalah kalimat untuk past perfect. Jadi ada dua kalimat di sini yang menjelaskan kejadian di waktu lampau. Jadi secara garis besar, past perfect ini menunjukkan kegiatan atau kejadian yang sudah, kata kuncinya adalah sudah selesai di waktu lampau atau sudah selesai sebelum kejadian yang lain. Jadi ada aturan ketika kalian menggunakan past perfect tense ini. Di aturan yang pertama adalah kalian perlu menggunakan auxiliary verb, yaitu had. Jadi had ini digunakan untuk semua subjek. Kemudian kalian perlu menggunakan verb yang ketiga. Jadi verb yang ketiga ini contohnya ada kata kerja go berubah menjadi gone, eat berubah menjadi eaten, dan yang lainnya. Jadi seperti yang kalian lihat, di sana ada contoh
kalimat, ada kata collected, itu kata kerja bentuk yang ketiga. Oke, untuk latihan sekarang kalian perlu menerjemahkan kalimat yang ada di layar, ada 2 kalimat, dan kalian terjemahkan menggunakan past simple dan past perfect tense. Saya akan berikan waktu selama 1 menit untuk mengerjakan ini. Oke, jadi jawaban untuk kalimat ini, jadi frasanya terserah kalian, yang penting konteksnya atau kosakatanya hampir sama. Oke, jadi terjemahan untuk kalimat yang pertama adalah the city had experienced severe pollution levels before government implemented stricter environmental regulations. Kemudian terjemahan yang kedua adalah many students had already submitted their applications when the university extended the deadline. Jadi itu, oleh secara garis besar, past perfect adalah menunjukkan kegiatan yang sudah. Jadi kata kuncinya adalah sudah selesai di waktu lampau. Kemudian kalian perlu menggunakan kata kerja bantu, yaitu had untuk semua subjek. Dan kalian perlu menggunakan verb yang ketiga. Oke, lalu apa perbedaan present perfect dan past perfect ketika keduanya berfungsi untuk menunjukkan kegiatan yang sudah atau selesai dilakukan? Perbedaannya, present perfect digunakan jika kejadian masih relevan atau efeknya masih terasa hingga sekarang. Sementara past perfect digunakan untuk menunjukkan kejadian yang sudah selesai sebelum kejadian lain di masa lampau. Jadi untuk present masa sekarang, past masa lampau, duanya memiliki arti sudah selesai atau sudah dilakukan. Present perfect masih ada efeknya hingga sekarang. Past perfect menunjukkan kejadian yang sudah selesai sebelum kejadian lain di masa lampau. Oke, contoh kalimatnya untuk past perfect adalah she has finished her assignment before the deadline. Past present perfect, contoh kalimatnya adalah she has finished her assignment. Untuk yang kalimat she has finished her assignment itu masih relevan atau masih ada efeknya hingga sekarang. Tapi untuk kalimat yang she had finished her assignment before the deadline past, itu hanya terjadi di waktu lampau, sudah tidak ada efeknya hingga sekarang. Jadi past perfect menunjukkan kejadian yang sudah selesai sebelum kejadian yang lainnya, atau ketika ada kejadian yang lainnya. Oke, sekarang kita lanjut ke tense yang terakhir, yaitu past perfect continuous. Jadi seperti yang kalian lihat, fungsinya adalah untuk menunjukkan kegiatan atau kejadian yang sedang terjadi selama waktu tertentu, tapi terjadinya di waktu lampau. Jadi seperti yang kalian lihat, ada contoh kalimatnya. They had been living in that city for years when they decided to move. Jadi kalau kalian lihat, ada auxiliary verb juga. Ada auxiliary verbs-nya adalah had dan been. Kemudian kata kerjanya berbentuk verb ing. Jadi untuk gampang mengingat, kalau continuous pasti ada verb ing-nya. Ketika kalian menggunakan past perfect continuous, ada aturannya. Jadi yang pertama, kalian perlu menggunakan auxiliary verb, yaitu had dan been untuk semua subjek. Kemudian kalian perlu menggunakan verb ing. Oke, untuk past perfect continuous sering menggunakan before
atau when untuk menunjukkan kejadian antara dua waktu di waktu lampau. Contohnya adalah the researchers had been working on the project for months before they found a solution. Jadi the researchers had been working artinya peneliti sudah dan sedang melakukan pengerjaan project selama berbulan-bulan sebelum mereka menemukan sebuah solusi. Jadi ada kata before di sana, kemudian diikuti dengan past simple. Jadi the researchers had been working menunjukkan dia bentuk past perfect continuous. Jadi sudah selesai, tapi masih berlangsung di waktu lampau. Oke, sekarang kita latihan menggunakan past perfect continuous. Jadi seperti kalian lihat ada soal pilihan ganda, jadi kalian tentukan kalimat mana yang termasuk past perfect continuous. Jadi saya akan berikan waktu selama 30 detik untuk kalian mengerjakan soal ini. Oke, jawabannya adalah B. Kenapa B? Karena dia termasuk bentuk past perfect continuous. Jadi seperti kalian lihat, ada kata had been, kemudian ada kata verb ing di sana. Oke, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Kita sudah belajar 4 tenses, yaitu past simple, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Jadi, untuk kalian lebih mudah mengingat pelajaran hari ini, kalian perlu belajar membuat kalimat menggunakan tenses ini. Kemudian kalian juga perlu mengingat fungsinya dari setiap tense itu. Okay, thank you so much for learning and see you in the next lesson.